semuanya, selamat sore kawan Visto, Sobat Cuan tentunya, dan juga teman-teman dari Fakta Trading seluruh komunitas dimanapun kalian berada. Oke, yang baru masuk Mas Lil. Hai Mas Lil, masih di kantor enggak? Oke, berhubung masih cuma satu orang, jadi kita nge-chill dulu. Oke. Hai semuanya, selamat sore. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Priska Priscilla bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia. Dan tentunya seperti biasanya, seperti Rabu-Rabu sebelumnya, kita akan mengadakan live Instagram bersama dengan komunitas yang tentunya telah bergabung dengan Investasiku BPT Maga Capital Sekuritas yang telah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Nah, komunitas hari ini ialah komunitas yang namanya Fakta Trading, dan kita kali ini mengangkat tema mengenal fakta dalam trading. Nah, kira-kira seperti apa? Aku akan langsung invite aja orangnya. Oke, sebentar, orangnya ternyata belum masuk. Kalau gitu kita ngobrol dulu sebentar. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Apakah portonya hari ini berhasil mendapatkan profit, ataukah masih wait and see dulu nih melihat perkembangan yang ada? Teman-teman juga boleh absen dulu, kira-kira teman-teman dari mana, boleh tulis di bawah, dari kota Jakarta atau mana gitu yang paling jauh, dan semoga teman-teman di sini bakal standby sampai akhir dan menemukan fakta-fakta menarik dalam berinvestasi. Oke, jadi kita tunggu sebentar. Mungkin teman-teman yang udah join boleh komen di bawah apakah ini sinyal dan kamera aku lancar atau tidak, karena sepertinya ada sedikit masalah. Oke, sepertinya lancar. Oke, lancar. Oke, ternyata lancar-lancar aja. Oke, thank you responnya teman-teman. Sip. Jadi sore hari ini kita masih menunggu tim dari Fakta Trading buat join. Depok aman kah? Oke, bagus. Ternyata dari Depok pun sudah aman. Thank you udah join dari Depok. Dan sebentar. Oke, aku invite timnya. Oke, udah. Tinggal tunggu di save. Oke. Nah, itu dia. Halo. Nah, udah masuk nih. Kok hitam? Halo. Halo, sebentar ya. Oh, oke. Udah masuk Sebentar, ternyata. sebentar. Oke, Oh, siap. oke. Nah, oke. Sudah terpapang nyata. Halo, Oke, halo. Suaranya selamat aman ya, Kak? sore. Aman, aman. Aman, oke. Oke, ini dari mana nih, Kak? Halo. Backgroundnya bisa warna-warni. Oke, itu cuman perlu pasang lampu aja. Oh, oke. Terus pilih settingnya yang ganti-ganti. Dan, Oh, oke. Berarti dari rumah ya? Memang background rumahnya gitu ya? Pasang lampunya memang warna-warni. oh, enggak. Bukan background rumahnya gitu. Oh, Cuman lampunya emang ada maksudnya. satu, satu Iya. space doang yang dipakein lampu gitu kan. Oke, siap. Halo semuanya. Oke, sore. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Gimana kabarnya, Cila? Saya panggil Baik. apa ya? Cila aja Iya, ya. iya, iya. Yes, aku Sheila. Oke. Yes, aku Sheila, dan teman-teman di sini yang baru join, selamat datang dan selamat sore dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Selamat pada sore. Rabu hari ini bisa kembali lagi di Community Talk bersama Fakta Trading. Oke,
Mungkin kita boleh kenalan dulu nih kalau teman-teman dari investasiku udah sering nih lihat aku gitu kan, Priska Priscila setiap hari Rabu. Nah, mungkin kalau kali ini ada siapa nih kira-kira mungkin kakak boleh perkenalan dirinya dulu. Halo, selamat sore semuanya. Kedengaran ya suaranya ya? Iya, kedengeran? Oh, oke. Ternyata dia agak nge-lag gitu ya. But it's okay. Nah, pas banget. Oh ya, aku juga mau ngingetin sekaligus menunggu kakak di bawah ini yang belum sempat mengenalkan diri tapi sinyalnya udah hilang. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa taruh di kolom Q&A yang ada di bawah. Teman-teman mau nanya apa? Jangan taruh di kolom komen. Kalau kalau di komen nanti keburu ke scroll dan keburu hilang. Jadi taruhnya di kolom Q&A aja biar aku baca ini juga enak. Sebentar ya, aku kontak dulu. Oke, ternyata dia sudah live. Nah, oke. Buat teman-teman yang baru join, iya, silahkan taruh pertanyaannya di kolom Q&A. Ini udah ada yang mulai tanya-tanya. Pertanyaannya, tema sore hari ini adalah mengenal fakta dalam trading gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya, teman-teman bisa bertanya emiten-emiten ataupun saham-saham yang ingin teman-teman tanyakan, entah itu untuk trading dengan gaya apa, juga nanti kita akan find out kira-kira komunitas kali ini akan terbiasa atau biasanya menggunakan style trading yang mana gitu ya. Nah, ini aku akan coba invite lagi fakta tradingnya sebentar. Oke. Oke. Sambil nunggu, silahkan isi komen box di bawah atau kalian mau meramaikan, mau tahu ada update apa dari saham-saham saat ini, kalian juga bisa follow investasiku, langsung aja klik di atas sini. Karena kita hampir hampir setiap hari kita akan ngepost, kita akan kasih informasi-informasi dan juga di TikTok kita juga begitu, kita akan update informasi-informasi terbaru hampir setiap harinya. Nah, kalau teman-teman juga menginginkan gitu ya, mau coba investasi tapi masih masih bingung dan masih ragu-ragu kira-kira apa yang harus dibeli dan belum mau keluar modal terlalu besar, khusus di bulan ini teman-teman bisa join di salah satu komunitas kita. Caranya kalian bisa scroll aja ke bawah, kalian cari-cari kira-kira investasiku udah kerjasama sama komunitas yang mana ya. Karena untuk kalian yang membuka dan mendaftarkan diri di RDN, membuka RDN di bulan ini, kalian berkesempatan mendapatkan 100 lembar saham secara gratis. Jadi cukup dengan cara bergabung ke salah satu komunitas kita gitu ya. Semudah itu terus sudah langsung dapat 100 lembar saham. Sahamnya apa? Sahamnya rahasia. Intinya kan gratis gitu kan. Jadi tinggal klik 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 buka dapat gitu. Jadi nggak perlu pusing juga kalau kita kasih saldo RDN, kalian masih harus mikir gitu kan, aduh beli saham apa ya yang lagi bagus. Tapi kalau kita udah kasih sahamnya langsung, jadi kalian udah nggak usah capek-capek, kalian tinggal ngeliat aja kalau saham itu naik naik naik, nah kalian berarti tinggal top up. Kalian kan kayak seneng gitu kalau misalnya kalian berhasil mendapatkan profit dari saham yang kita berikan gitu kan. Jadi cara tinggal scroll scroll aja karena udah lebih dari 20 komunitas yang telah bekerja sama dengan investasiku. Nah, dan kita nggak menentukan ya itu komunitas yang mana. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat-ngeliat, scroll-scroll, atau mungkin kalian tertarik sekali bergabung dengan tim Fakta Trading, jadi kalian silahkan join aja langsung ke komunitas Fakta Tradingnya. Oke, aku masih berusaha invite kembali Fakta Tradingnya sebentar. Oke. Oke, sudah kembali. Oke, Oke, udah sorry. aman? Ini semoga aman ya. Oke. Oke, siap. Oke, Oke, oke. kalau gitu boleh dong kok yang tadi kita Gimana kenalan gimana dulu tadi? nih. Tadi kok belum kenalan udah hilang. Halo? Halo?
Oke. Ternyata sepertinya dia hilang lagi. Oke, ternyata di sini teman-teman tetap masih banyak yang join. Thank you so much buat antusiasmenya. Mohon sedikit bersabar karena ternyata narasumber kita mengalami gangguan sinyal. Jadi dari tadi dia harus masuk dan keluar. Jadi teman-teman kalau misalnya selama menunggu live IG ini pengen mampir-mampir gitu ya, kayak mau tahu sebenarnya ini apa, ini siapa dan lain-lain, teman-teman bisa cek di Instagram investasiku. Di sini kalian tinggal follow ya kan. Nah, setiap hari Rabu aku Priska Priscilla akan live komunitas bersama komunitas-komunitas yang telah bergabung dengan investasiku. Sejauh ini kita udah ada lebih dari kurang lebih 20 komunitas dan kebanyakan di setiap hari Rabu live-nya. Oke, thank you April. Oke. Teja udah following. Oke, udah balik, udah aman nih kayaknya. Ini saya coba pindah ke paket data ya. Tadi pakai WiFi, nggak tahu kenapa, jadi hopefully semuanya lancar. Oke. Oke, Yuk. siap. Kalau gitu boleh aja dong kok langsung dikenalin nih teman-teman udah stay terus di sini, nggak sabar kira-kira ini siapa sore hari ini yang bakal berbicara sama aku. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Minfa atau teman-teman biasanya kenalnya Minfa, tapi nama aslinya adalah Ralfi. Jadi saya admin dari Fakta Trading. Terus, apa lagi ya? Oke, itu dulu mungkin itu dulu. Oke. Salam Kalau kenal gitu, buat semuanya ya. siap. Kalau gitu kita mulai aja nih. Kayak sebenarnya Fakta Trading itu apa? Apakah sebuah komunitas ataukah sebuah sekolah bisa ngeles di sini atau bisa ngambil sertifikasi saham mungkin di sini atau jangan-jangan bandar juga bisa. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih. Fakta Trading itu sebenarnya menurut saya kayak komunitas ya. Komunitas tujuan awal dibuat adalah untuk mengedukasi. Mengedukasi artinya sharing knowledge saja ya. Kebetulan saya punya background di pasar modal yang Halo. itu kalau misalnya nggak ternyata sharing kembali cerita. terputus. Halo, Halo. Koral. Iya. Oke. Koral. Kok suaranya putus-putus nih, videonya nge-lag. Ini yang nge-lag aku apa dia ya? Dia kan ya? Coba pindah ke Iya, WiFi biasa, lagi biasa. boleh? Oke. Boleh. Oke. Oke. Ternyata sinyalnya kurang bersahabat. Sabarnya para penonton. Maafkan komunitas saya hari ini. Komunitas kalau komunitas ya tadi udah disampaikan gitu kalau dia beneran komunitas gitu ya. Bukan bandar atau bisa ambil sertifikasi gitu. Jadi sebentar ya teman-teman, mohon bersabar. Mungkin teman-teman sambil bersabar di sini kembali lagi aku mau ngingetin kalau kalian misalnya belum punya aplikasi investasiku, kalian bisa download karena di bulan ini bagi kalian yang join dengan salah satu komunitas kita akan mendapatkan 100 lembar saham. Yeay. Secara gratis. Jadi caranya cuma tinggal buka aja. Nah, oke, ini kokonya udah balik lagi. Oke, semoga Ya, kali ini aman. Maafkan kami ya. Oke. Semoga kali ini aman. Jadi balik. Tadi sampai di mana ya, Cila ya? Tadi kita lagi bahas kenapa apa itu fakta trading. Jadi tadi Koko baru bilang putus-putusnya di mana? Background. Oke. Jadi karena
Jadi karena ada backgroundnya di pasar modal, terus dalam trading ya lebih banyaknya, terus saya berpikir kayak yang eh, oke juga buat buat sharing apa yang saya bisa sharing gitu kan. Karena maksudnya mungkin jangan sampai orang berpikir kalau misalnya trading atau di pasar modal itu kayak gampang gitu kan. Jadi pada kenyataannya emang nggak gampang sih. Karena eh, apa ya? Dari berdasarkan banyak pengalaman-pengalaman pahit gitu ya, banyak makan garam. Jadi ya saya pengen sharing aja gitu. Jadi bikin create konten-konten yang pengen mengedukasi teman-teman. Oke, ini maksudnya Koko background pasar modal, maksudnya dulu kuliahnya di jurusan pasar modal atau bekerja di institusi pasar modal atau gimana? Eh Kuliahnya dulu saya accounting, terus tapi masuknya di pasar modal dulu saya jadi broker. Saya broker Oh, oke. saham, Oh, oke. broker Itu saham, itu dari tahun broker berapa tuh, Kok? 2008 ya, itu pas 2008. Lehman Brothers lah ya. Jadi kayak yang udah mulai ujung-ujung dari bullish lah ya. Habis itu Oh, kan market crash ya. oke. Itu berarti dari tahun 2008 sebelumnya memang sudah mendalami pasar modal atau awal di tahun 2008 itu baru mulai? Awal di 2008 itu baru kenal dikit gitu, baru Oh, kenal baru dikit kenal terus dikit. akhirnya Oke, oke. iya, akhirnya nyemplung, pengen belajar lebih banyak, udahlah jadilah broker gitu. Oke. Pengennya eh, karena pengen belajar lebih banyak. Oke. Nah, terus Fakta Trading sendiri ini berdiri tahun? 2019 Desember kalau nggak salah, berapa bulan sebelum COVID ya. Oh, oh tepat beberapa bulan sebelum COVID ya. Berarti ini bukan Iya, yang iya, iya, tiba-tiba iya. muncul karena marak-marak atau hype-hype-nya saham gitu ya. Enggak. Oke. Oke, fakta fakta trading sendiri tuh ada berapa founder sih atau ada berapa tim, berapa orang gitu sekarang? Sekarang timnya ya, timnya dua Mm-mm. sih. Jadi Oh, kita dua ada orang. Hanya dua orang. timnya ada dua ya. Jadi ya, Oke. maunya sih Kenapa? nambah tim lagi ya. Oh, maunya nambah. Oke. Mungkin teman-teman yang butuh lowongan pekerjaan bisa mulai di-follow Fakta Trading. Oke. Kenapa namanya Fakta Trading gitu? Kenapa nggak nama-namanya yang lain? Kan banyak tuh opsi-opsi nama lain. Kenapa harus Fakta Trading? Apakah karena terinspirasi dari orang-orang yang suka memberikan hoax atau pengen aja ngasih yang bener-bener emang jalurnya udah pengen lurus gitu dari awal. Makanya namanya fakta. Nggak bisa digugat gitu. Ya, kenapa namanya fakta trading ya itu selintas kepikiran aja maksudnya ya faktanya di dalam trading tuh begini cuma kan maksudnya di luaran mungkin orang berpikir bahwa wah begini nih ya ada fakta-fakta yang harus kita tahu misalnya orang bilang wah gampang banget lah itu kayak cepet lah ya faktanya kan nggak gitu kalau emang Mm-mm. saham bisa kayak cepet ya harusnya semua orang udah kayak cepet gitu kan Mm-mm. jadi banyak hal-hal yang menurut saya konsep berpikirnya harus benar dan itu emang harus realistis dalam arti ya jangan cuma kasih tahu enak-enaknya aja banyak juga hal-hal yang nggak enak dalam trading Oh, oke. Berarti nyata gitu ya. ya Dikasih jadi lihat positifnya apa, jadi itu negatifnya apa. Oke, ya oke, oke, oke. jadi Cocok, cocok. makanya dikasih nama fakta oke oke Ya. Oke, cocok pas. cocok ya. Pas kalau gitu. Oke. Nah, terus kenapa nih kok? Kenapa milihnya tuh pasar modal sebagai metode untuk investasi? Kenapa nggak yang lain? Kan ada tabungan, deposito, atau reksadana gitu, menjelaskan reksadana. Atau kalau zaman sekarang kripto gitu, atau fakta trading ini udah beralih ke kripto juga, atau gimana tuh? Sebenarnya namanya fakta trading kan trading berbicara tentang ya jual beli ya. Jadi jual beli sebenarnya nggak terbatas sama sama saham aja. Apa aja ya kalau misalnya di financial market ya namanya bisa ada transaksi jual beli ya harusnya bisa di tradingin kan. Cuman memang karena backgroundnya lebih banyak ke saham dan jadi saya berpikir kayak yang ya trading saham itu kan lebih volatilitasnya lebih oke, terus kayak yang misalnya kita mau trading katakanlah reksadana, susah kan kayak trading Hmm, reksadana kayak yang betul. bergerak aja satu minggu berapa persen, jadi ada volatilitas, terus ada apa ya, lebih gampang untuk orang belajar, terus kalau kita bicara kayak yang ada fundamental bisnisnya, at the end sekarang saya jadi ke kripto juga, itu kan kalau di Hmm.
dibilang fundamental bisnisnya rada rancu gitu ya. Mm-mm. Tapi kan bisa di tradingin juga ya. Jadi Betul. kalau mau di tradingin sebenarnya ada banyak banget, ada saham, komoditas, forex dan banyak macam gitu. Kenapa saham ya? Karena waktu itu memang lagi apa ya? Saya banyak banyak tahunya tentang saham. Jadi kayak yang ya lebih Oke. lebih gampang buat saya untuk sharing hal yang saya ngerti gitu kan. Yang PD-nya gitu ya. Iya, kalau misalnya saya sharing saya nggak ngerti gitu kan, jadi gimana juga gitu. Oke, oke. Berarti sesuai dengan nama komunitasnya, Fakta Trading, berarti udah jelas nih arahnya lebih ke trading. Nah, Iya. mungkin teman-teman di sini ada yang kayak baru join, bahkan belum ngerti sebenarnya saham itu apa. Mungkin Koko boleh jelasin dulu nih bedanya sebenarnya investasi dengan trading tuh apa dan kenapa Koko sendiri lebih milih trading? Kan Koko udah dari 2008 nih, berarti kan udah makan asam garam pasar modal tuh udah banyak tuh ya. Udah lewat krisis juga, udah lewat COVID juga. Nah, sebenarnya kenapa milihnya trading dibanding investasi gitu? Oke, pertama kalau kalau menurut saya ya, mungkin karena keterbatasan knowledge dulu. Kita lebih expertnya kemana, kita lebih nyamannya kemana, style kita lebih cocok ke yang mana. Kalau memang kita nggak bisa, karena nggak semua orang cocok jadi investor dan saya yakin nggak semua juga orang cocok jadi trader. Betul. Jadi kita harus tahu dulu kita cocoknya yang mana nih gitu. Kalau misalnya kita tahu, oke kayaknya saya mau bilang investor nih, boro-boro mau hold lama, baru baru beli hari ini dua tiga hari udah jual. Jadi kita Heeh. udah lihat laporan keuangan bagus banget, wah fundamentalnya bagus, bisnisnya oke, ROE, EPS-nya, PER-nya, laba growth segala macam, model bisnisnya. Tapi beli hari ini, minggu depan udah jual. Jadi itu kan kayak nggak relevan ya. Jadi Gak cocok sebenarnya kayak disebut yang kita melakukan, fundamentalis. iya fundament itu ya kalau dibilang lebih cocok jadi trading aja, nggak usah Trading. long term investor gitu kan. Kalau misalnya kita bilang kayak oke, saya mau trading tapi beli hari ini harusnya cut loss, nggak di cut loss panjang jadinya 3 tahun ya, berarti emang ada batasan yang Cocoknya eh, cocoknya yang mana. Dan investasi. untuk sampai ke tahap itu tentu perlu waktu dan perlu apa ya, pengalaman, akhirnya kita bisa tahu oh ternyata gue cocoknya yang ini nih gitu. Oh, oke. Berarti memang udah pernah mencoba dan ternyata nggak tahan gitu ya untuk hold saham lama-lama gitu ya, Ya. kok. Oke. Hmm. Nah, kalau dari banyaknya style trading, sebenarnya Koko sendiri tuh lebih prefer style trading yang apa sih? Kan ada yang scalping, ada yang swinger. Oke, kalau saya lebih ke swinger sama momentum ya. Jadi kalau scalping enggak gitu kan, karena berbagai banyak pertimbangan lah ya. Terus day trade juga enggak gitu. Ya sometimes itu cuma ya iseng doang gitu. Iseng sebenarnya iseng nggak boleh. Jadi lebih lebih ke swinger sama momentum trading. Swingnya sendiri mungkin boleh dijelasin nih kok kira-kira yang berapa lama sama kalau momentum itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang bertanya-tanya gitu. Kalau swing itu ya minimal kayak yang lebih dari 2 3 hari ya, kalau saya perhatikan. Kalau pas lagi momentum, momentumnya itu lagi gimana dulu ya? Karena eh, momentum kan berbicara misalnya lagi momentum bullish nih. Kalau momentum bullish kan harusnya kita selagi ya market lagi bullish ya, selagi tren belum patah seharusnya masih hold. Idealnya kan begitu. Tapi Mm-mm. untuk benar-benar melaksanakan itu ya tentunya perlu adjustment di market. Karena misalnya let's say tren panjang banget. Ya kalau kita lihat misalnya grafik, wah ini kalau misalnya saya ikutin tren, harusnya 400% nih. Tapi apa iya in real-nya begitu? Bisa jadi begitu 50% udah exit kan. Jadi itu yang Iya. saya bilang perlu adjustment di market, soal lebih banyak ke emosi sih tentang psikologis kita. Jadi kalau misalnya swing mungkin kayak kalau pas lagi market lagi rada sideways ya kita mau berharap untuk jadi momentum trader, artinya hold dan tahan panjang kan percuma juga Susah. karena harga ya Di habis situ-situ itu balik aja. lagi ke harga kita. Ya bolak-balik kan. Mm-mm. Jadi kalau ditarik garis ke belakang ya ujung-ujungnya balik lagi kondisi market, trennya itu overall lagi gimana. Baru saya memutuskan oke, oh ya kayak ini bagus untuk jadi momentum atau ini untuk jadi swinger. Oke.
Nah, kita kan tahu nih kalau sejak pandemi jadi banyak yang FOMO nih. Jadi banyak yang tiba-tiba aktif dan join pom-pom di mana-mana gitu kan. Beda nih sama Koko yang udah lebih dari 10 tahun join di pasar market. Nah, menurut Koko sendiri nih, kira-kira berapa banyak sih memang orang yang akhirnya mampu bertahan sampai hari ini gitu dan berhasil mendapatkan profit di market. Jadi bukan cuma sekedar join pas lagi hype-hype-nya aja. Oke, ini harus berdasarkan data ya, tapi kalau misalnya kita lihat kita googling ya, kita lihat datanya bahwa orang yang trading dari start from new itu jarang banget bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Itu kayak yang mungkin 90% ya akhirnya give up atau mungkin jadi udahlah nggak peduli lagi. Dan dari 10% itu baru Mengikhlaskan. terbagi ada ya yang 10% itu baru benar-benar ada yang belajar akhirnya move pindah dari level yang tadinya udah ngalamin rugi akhirnya belajar terus lebih ngerti dan bisa konsisten. Karena memang nggak gampang sih. Maksudnya kalau misalnya untuk profit doang sih gampang. Betul. Untuk profit doang gampang. Karena market lagi bullish kita beli ya udah naik ya udah itu kan profit Semuanya gampang. naik. Ya, tapi kalau misalnya untuk bisa konsisten profit dalam jangka panjang itu hal yang berbeda gitu dan itu yang ya menurut saya harus terus kita pelajari gitu kan. Oke, nah Koko sendiri nih Jadi berarti statistiknya tuh kecil banget yang bisa survive dalam jangka panjang gitu. Ya oh kalau iya. dilihat ya. Heeh. Oke, oke. Nah, berarti Koko sendiri tuh saat ini kesibukannya apakah masih bekerja di kantor ataukah udah jadi full time trader nih? Kalau kalau dibilang sekarang jadinya content creator dan trader ya. Jadi Oh, oke. sebagian besar waktu saya itu lebih lebih ke trading. Oke, berarti Karena apakah apalagi sekarang oke, hmm? boleh dilanjutin dulu kok, apalagi sekarang? Enggak. Enggak usah. Tadi Sila ngomong apa ya? Ih, oke, oke. Kalau gitu apakah berarti Koko penganut trade living for trading, trading for living? Udah siap gitu? Menganut itu menganut itu tapi harus ada tapi gitu. Oke, Maksudnya tapi jangan diambil sepotong-sepotong ya. Untuk oke. kita mencapai ke level trading for living itu kita harus banyak yang perhitungkan. Pertama, living cost kita itu berapa? Expensive monthly misalnya berapa? Kita tahu bahwa misalnya di saham itu nggak ada yang kayak deposito tiap bulan pasti profit, tiap bulan pasti profit kan. Dan Mm-mm. itu kalau kita lihat nanti hitung-hitung pasti kita akan ketemu satu kapital yang oh saya harus punya capital ini baru make sense untuk saya trading for living. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita belum ketemu kapitalnya itu seharusnya sih jangan ya. Karena Mm-mm. trading itu benar-benar kayak perlu apa ya Perhitungan. menguras energi banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah berkeluarga gitu terus kayak yang oke Punya tanggung nih jawab gua lah udah ya. mau trading punya tanggung jawab sedangkan ada market kalau pas market bearish gitu kan seperti itu wah repot gitu. Ada orang yang misalnya kayak yang oke saya udah baru pas lagi bullish profit dia berpikir bahwa wah in the 10 years ke depan itu bakalan begini terus. Jadi udah saya berhenti kerja, saya mau trading for living gitu kan. Ya begitu ketemu market sideways dan downtrend gitu kan itu bisa jadi kalau misalnya profitnya dari kapital terus tambahin profit tetap stay begitu itu bagus. Tapi kalau misalnya dari modalnya nambah profit akhirnya lagi modalnya terkuras kan itu benar-benar benar-benar apa ya bikin Wadidaw. orang Sakit frustasi kepala. gitu kayak yang Heeh. wadidaw banget gitu. Jadi Heeh. benar-benar harus ada planning dalam arti ya kalau misalnya trading kan sebenarnya nggak harus berhenti kerja, Mm-mm. iya kan? Kalau Iya. misalnya kita mau jadi swinger itu pun bisa gitu. Mm-mm. Jadi eh, kalau bisa masih kerja ya kenapa berhenti kerja? Tapi kalau misalnya secara kapital menurut bisa kita udah ini udah cukup kok gitu. Dalam arti ya tentu ada perhitungan sendiri. Misalnya kita returnnya harus berapa, cost kita berapa, terus berarti harus double berapa kali karena misalnya ada 3 bulan kosong flat, terus kita baru bisa cover bulan yang keempatnya. Itu kan harus diperhitungkan. Mm-mm. Kayak yang asuransinya gimana, biaya hidupnya gimana, dan macam-macam. Dana Jadi darurat benar-benar ya. untuk Oke. ya dana darurat itu harus number one. Jadi untuk benar-benar trading for living saya bilang sih nggak gampang dan harus punya kapital yang lumayan sih. Tapi Jadi berarti kalau misalnya tapi berarti Koko udah di tahap itu dong.
eh enggak lah. Jadi kayak yang masih goalnya masih masih pengen lebih di satu ya kan, karena maksudnya gini, kalau misalnya let's say at certain level, misalnya level satu kita udah terpenuhi, nggak mau dong stay kayak yang mau di compounding kapitalnya. Kalau misalnya kita punya modal terus profit diambil, modal stay lagi, profit diambilnya nggak akan grow. Jadi 5 tahun 10 tahun ke depan kemakan inflasi, duit kita sebenarnya makin kecil kan, walaupun secara nominal sama gitu. Sama. Jadi harus tetap tahan-tahan diri, menghemat dulu sampai ketemu level kapital yang udah lebih nyantai. Jadi ya mungkin bisa lebih lebih nyaman gitu. Oke. Emangnya kalau menurut pengalaman Koko sendiri, Minfa sendiri, emang berapa sih normalnya achievable return dalam 1 tahun? Kita ambil gini nih, rata-rata maksudnya. Kita kalau misalnya mau bilang rata-rata ini rada susah, tapi at least kita pakai komparasinya misalnya reksadana. Kalau reksadana misalnya let's say 15% gitu ya. Ya kita kalau trading nggak 15% ya mending taruh reksadana. Benar nggak? Betul. Ya, karena gini, kita udah capek-capek 15%. Reksadana cuma taruh 15%, 15%, ya kan? sama aja. Ya, sama aja. Jadi mending nggak usah capek-capek taruh di situ aja. Jadi menurut saya harus lebih tinggi dari reksadana, dan harusnya sih make sense-nya harusnya lebih, jangan cuma lebih tinggi dalam arti 16%. Ya itu berarti selisih 1% juga nggak gitu ngaruh kan. Menurut saya kayak kita harus kasih target yang lebih tinggi. Misalnya, oke, kalau saya kasih target 20-30%, make sense nggak? Sebenarnya itu boleh dibilang make sense karena ada yang bisa seperti itu. Tapi apakah gampang dalam jangka panjang konsisten seperti itu? Nggak gampang. Nah, dan itu benar-benar kalau misalnya kita berpikir, waduh kok cuma 20-30%? Ya, kalau misalnya mau expect 50% sampai 100%, tentunya resikonya juga harus gede. Ada juga investasi yang gitu. Tapi kan apakah siap dengan resiko yang gede juga, gitu kan? Jadi kita harus, menurut saya harus ada satu level. Saya kita bilang oke, 20% sampai 30%. Range-nya, ya itu bukan jadi artinya harus dicapai seperti itu, tapi at least targetnya segitu. Jangan kita pakai target, oh targetnya 15%, ya udah nggak usah trading lah kalau target 15%, bener kan? Nah, jadi Aja. Iya, jadi begitu kita udah set up goals, tentunya kita harus berusaha gimana caranya, terus belajar segala macam supaya goals kita begitu bisa nyampe. Karena dan kalau misalnya kapital kita masih kita bilang, ini belum memenuhi syarat kalau misalnya saya mau trading jadi full time trader, ya udah sambil kerja deposit, tambahin jadi modal lebih gede, belajar trading lebih bagus, improve, terus gitu aja siklusnya. Sampai ketemu nominalnya yang kayak yang tiba-tiba ada bonus gede, terus tambah lagi skillnya udah punya, ya menurut saya akan lebih siap ke depannya. Oke, siap kalau begitu. Aku juga mau ngingetin ke teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan, terutama yang relate dengan trading jenis apapun, teman-teman bisa taruh di kolom Q&A. Nah, kalau ini udah ada pertanyaan, mungkin Koko boleh mulai menjawab, gitu ya. Pertanyaannya dari Supriyanto Manalu _. Tolong bahas AMRT, Goto, dan BBRI dong Kak. Langsung. Mintanya 3 emiten. Kita mulai dari AMRT dulu nih kok. Pokoknya buka grafik dulu. Mungkin kita tahu. Kalau mau bahas, menurut saya gini. Kalau kita mau bahas, kita harus tahu nih antara yang kasih masukan dan ke kita apakah matching dengan planning kita. Karena kalau trader itu berarti dia harus punya plan. Menurut saya, siapapun yang kasih rekomendasi kalau nggak sesuai dengan plan kita, lupakan. Karena percuma kalau misalnya kalau kita dapat rekomendasi tapi benar-benar nggak sesuai dengan style kita, nggak sesuai dengan money management kita, nggak sesuai dengan risk profile kita, nanti itu jadi rancu. Kalau misalnya kita bilang, oke, ini bagus. Nah, bagusnya untuk jangka waktu berapa lama? Wah, ini jelek. Jeleknya kenapa? Dan kalau misalnya beli sekarang dan kalau salah harus ngapain? Sebenarnya menurut saya bukan soal bagaimana menganalisanya, tapi lebih banyak bagaimana mengantisipasi kalau salah. Jadi kalau misalnya kita cuma mau lihat grafik, itu very simple kok. Kita lihat grafik, ini support, ini resisten. Ya udah, pertanyaannya, kalau kita beli di support dan ternyata supportnya jebol, what to do? Kan itu lebih penting. Betul. Kalau kita mau bicara bisnis misalnya, ini go to begini-begini, ya itu kan kalau kita balik lagi kita mau jadi fundamentalis, ya tentunya banyak PR yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita cuma melihat grafik, simply lihat support resisten gimana? Supportnya di mana? Kan kalau kita lihat bahwa nggak ada yang trading winning rate 100%. Berarti kita harus siap bahwa kalau salah, cut loss.
Simple Betul. gitu. Nah, pertanyaannya, kalau salah mau gimana? Dan kalau benar gimana? Kan menurut saya buat setup trading itu paling gampang. Itu paling gampang, 5 menit selesai. Yang paling susah adalah begitu kita udah entry dan wait, tunggu. Wah, ini mau gimana gitu. Tapi overall kalau menurut saya satu hal yang paling penting adalah kita lihat tren. Let's say kalau misalnya kita bilang go to. Kalau go to kita mau lihat tren apa? Misalnya kalau kita trader ya, apanya yang mau dilihat? Oke, kita bisa lihat trennya. Oke, time frame-nya misalnya per jam. Trading lah menggunakan time frame per jam yang kita gunakan. Kalau misalnya kita lihat go to sendiri sekarang, oke, coba saya intip sebentar ya. Ini tutupnya udah mau Boleh, di. boleh. Aku juga Oke. sambil ngintip. Ngintip di investasiku lah ya. Boleh, tentunya. Atau Mega Capital. Ini 370, saya di TradingView nggak bisa lihat ini minusnya berapa persen. Oh, 374 penutupannya. Ya, Plus tutup di 374 plus 1,08%. 1,08%. Jadi kalau mau dilihat ya, ini kan kayak kita pakai daily chart, itu baru kelihatan 3 candle. Jadi kalau misalnya kita mau trading yang seperti ini, saya lebih cenderung melihat bahwa mungkin kita bisa feel ini sebenarnya anomali di market itu lebih banyak orang yang pesimis atau optimis sih dengan kondisi sekarang. Kan kayak yang ini kenapa lebih banyak orang yang buang barang? Apakah ada banyak banget skenario? Oh, mungkin dia buang barang bisa beli di harga bawah atau banyak skenario. Banyak lah. Mungkin kalau misalnya buat bank mana lo? Mungkin jawaban saya lebih cocok kalau misalnya go to. Harus kita abang itu harus lihat dulu ini mau invest atau mau trading. Kalau mau invest lihat aja nih, oke, tentunya ada PR banyak yang harus dikerjakan dan itu biasanya orang-orang fundamentalis itu lebih jago. Jadi kayak lihat, oke, ini forecastnya ke depan, bisnisnya gimana, model bisnisnya gimana dan segala macam parameter fundamental yang harus dipelajari model bisnis dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita mau trading lihat sekarang, oke, ini kalau misalnya penutupan gini berarti range-nya berapa nih daily range-nya. Terus kayak yang lebih banyak yang buang barang atau misalnya kekuatan bayarnya kok kita lihat bahwa cuman hari kedua begitu open gap up tarik ke atas sedikit habis itu diguyur ke bawah. Dan itu kan kalau kita lihat mungkin kayak oh ini orang nggak gitu optimis. Kalau orang optimis kan simply ya mau saham apapun banyak orang yang optimis dan masuk pasti harusnya kelihatan dari harganya. Price-nya itu pasti mencerminkan kondisi real pada waktu itu, apapun rumornya, apapun isunya, harga itu nggak pernah bohong kan. Terus yang kedua, Alfamart. Ini selalu kalau saya melihat dari sisi teknikal dulu ya. Karena kalau misalnya kita mau melihat dari sisi fundamental, wah itu banyak banget. Tentunya nggak bisa dalam 5 menit kita bisa langsung menyimpulkan. Ya mungkin paling gampang, bahasa gampangnya adalah kayak yang kita lagi lihat nih, Alfamart di mana-mana gitu kan orang ngomong kita beli semuanya gitu. Segampang itu kan kayak yang ya lihat aja bisnisnya kira-kira menurut kamu 5-10 tahun masih bagus nggak? Tapi kan nggak seperti Dipakai itu. atau enggak. Dari sisi fundamentalis maksudnya banyak faktor yang harus dilihat walaupun dia produknya ada di mana-mana belum tentu bagus kan kayak ya coba kita lihat misalnya Unilever gitu kan. Ya, Kayak jadi saya mau sebut tapi nunggu kamu duluan. ya gitu kan atau Sampurna yang ya banyak banget yang kalau kita lihat ada juga ya kalau lihat perusahaannya kalau mungkin kita tanya ke teman-teman yang kerja di sana perusahaannya bagus nggak? Bagus banget, benefit mereka bagus, semuanya oke. Betul. Ya tapi di market nggak mencerminkan itu kan, jadi banyak faktor. Nah kalau dari sisi teknikal, Alfamart kita lihat bahwa trennya udah jelas uptrend. Nah ketika kita lihat uptrend, yang tentu kita harus cari adalah kayak setupnya di mana ya, mau entry-nya di mana ya, dan itu mekanisme entry itu ada banyak macam, banyak banget kayak indikator itu ada banyak macam, strategi itu ada banyak macam. Ya kayak yang harus selalu balik ke kita. Saya kalau trading biasanya pakai apa sih? Gitu. Karena kalau misalnya saya jelasin, wah entry di harga sekarang bisa langsung ke misalnya dia naik ke 2.000. Ada yang bilang, oh saya tunggu pullback dulu. Oh saya tunggu koreksi dulu. Saya tunggu Fibonacci dulu. Saya tunggu RSI dulu dan macam-macam gitu kan. Jadi ada banyak cara untuk buat setup. Tentunya menurut saya adalah yang paling cocok adalah misalnya Bank Manalu itu lebih senangnya selama ini tradingnya seperti apa?
stylenya itu cocok nggak? Indikator yang dipakai itu bagus nggak? Kalau udah bagus, konsisten aja ikutin itu. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak believe sama sistem trading kita, nanti akan banyak noise. Akan banyak noise di luar sana, dan itu semakin banyak noise membuat kita confused. Kalau semakin banyak hal yang membuat kita confused, kita lama-lama kayak lempar koin aja gitu. Beli atau enggak ya. Jadi itu nggak ada satu yang spesial kalau akhirnya kalau misalnya kita seperti itu. Ini ada komentar BBRI. dari Oh, oke. Boleh lanjutin dulu kok. Oke, sambil Kokonya buka grafik, nih ada komentar dari Merdeka_Finansial. Katanya dia setuju banget sama Koko. Perlu lihat support, Fibo, MA, dan juga MA 200. Ya, terus kalau kita lihat nih BBRI. Nah, BBRI kan kalau misalnya kita lihat nih LQ45 penopang IHSG kita kan IHSG udah new high ya. Tapi kebanyakan banyak saham yang nggak new high kan, cuma beberapa yang new high kayak BRI gitu kalau kita perhatikan, mungkin kayak BCA, BNI, beberapa banking lah mungkin kalau misalnya kayak Telkom mungkin bisa coba ya. Ya, Telkom nyaris new high, hanya yang 2017 belum break ya. Belum Jadi ya. kalau kita lihat ya kayak yang BRI gimana ya, menurut saya ketika market mulai recovery dari COVID, dari segala macam, pendanaannya harusnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya ya. Kredit harusnya mengalir lebih lancar. Kayak mungkin kalau saya ini kayak bahasa sederhananya saya, harusnya bank juga akan lebih oke untuk kasih kredit kondisi sekarang ketimbang kondisi yang mungkin sebelumnya yang kayak yang wah kita PPKM level 1, wah nggak ada ya. Jadi kan bank juga mau kasih duit kayak takut-takut ini nanti lama-lama macet apa segala macam. Sedangkan bank kan pendapatan terbesarnya ya dari bunga ya. Jadi dari kredit. Jadi menurut saya seharusnya kondisinya lebih bagus. Nah, kalau kita udah sampai kesimpulan seperti itu, yang harus kita cari berikutnya adalah setup tradingnya kan. Kita mau entry di mana sih? Technicalnya gimana nih? Dan kalau balik lagi ke technical itu lebih ke art. Jadi art itu kayak yang nggak ada yang benar-benar benar dan nggak ada yang benar-benar salah. Kayak misalnya kayak Cila mau bilang, wah menurut saya ini bagus kalau misalnya break di sini saya entry gitu. Tapi orang bilang ngapain beli di situ? Itu pasti berbeda gitu. Karena ya jadi karena kan benar-benar art. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, menurut saya selalu balik lagi. Kita sebenarnya trading cocoknya yang mana, indikator yang mana. Karena saya yakin bahwa confident level kita itu akan tinggi sekali. Kalau kita udah ya kayak orang kalau kungfu lah ya, kalau kita lihat kungfu. Orang misalnya udah kuasai banget satu jurus gitu kayak. Dia akan confident banget gitu aja kayak yang ya karena dia udah tahu banget itu mau bilang apa ya. Dia udah tahu bahwa ini jurus ini berhasil nih gitu. Dan itu ketika kita udah punya adonannya atau formulanya, ya itu yang saya alami bahwa membuat kita trading itu lebih santai. Lebih santai dalam arti ya kita bisa terima kalau salah, ya kita cut loss. Atau misalnya kita jadi lebih dewasa. Dan kita nggak jadi orang yang blaming. Oh salahin si ini, salahin si itu. Jadi kayak yang, apa ya, banyak banget pembelajaran sih buat kita sendiri menurut saya. Jadi buat teman-teman yang tadi minta pendapat, mungkin syarat yang pertama adalah coba lihat dulu. Saya investor atau trader. Terus saya tradernya tipenya apa. Terus saya mau pakai trading style-nya yang seperti apa, indikatornya yang seperti apa, dan segala macam kan ada banyak. Setelah itu baru kita mulai harusnya research dulu. Nah kita mulai research nih, namanya backtesting. Coba gitu, oh kalau misalnya saya beli gini, setelah riset dan hasilnya bagus, begitu in reality belum tentu bagus juga karena masih ada psikologis yang bermain di sana. Tapi at least dasarnya udah bagus dulu gitu. Tinggal dipoles lah, nggak bener-bener mentah terus jatuh masuk lubang langsung bubar jalan gitu kan. Jadi mulai dari situ dulu aja kali ya. Karena kalau misalnya saya kasih rekomendasi kayak yang kita harus lihat bahwa nggak ada orang yang kasih rekomendasi 100% benar. Dan kalau misalnya teman-teman cuma ambil satu rekomendasi, bisa jadi mungkin 9-nya benar, kebagian salahnya, gitu kan. Jadi, kalaupun teman-teman ambil rekomendasi, ya coba loyal, coba setia. Misalnya kayak yang,
investasiku kan ada misalnya rekomendasi gitu kan. Coba aja ikutin dulu, ikutin terus, lihat kayak 10 trade hasilnya gimana sih, bagus gak gitu. Jangan Oke, terus ngelihat, dievaluasi gitu. oke, nah teman-teman yang belum Ya tahu gimana? mungkin, jadi kita ada trading ideas setiap hari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 pagi di Instagram. Dan juga itu ada di aplikasi investasiku. Tinggal di slide aja, setiap hari kita punya 5 rekomendasi. Oke, ini pertanyaannya tapi banyak sih kok yang kurang lebih pertanyaannya kayak tadi. Tapi nggak apa-apa ya, coba tetap aku tanyain aja dan Koko bisa kasih pendapatnya aja. Pertanyaan Oke. selanjutnya dari Hendro_Oi. IHSG udah tinggi nih Min, sebaiknya posisi cash berapa persen ya? Balik lagi nih sebenarnya ke trading plan. Nah, tapi kalau Oke. menurut Koko sendiri gimana? Sebenarnya itu jawabannya udah ke Cila sih. Karena gini, kalau kita bilang tinggi, tinggi itu relatif buat tiap orang ya. Kalau kita ngomong tinggi, ketika misalnya IHSG, coba ya saya lihat. Ketika IHSG yang tahun 2000-an lah ya, 2009 gitu kan, 2009 crash, habis itu 2800 mau new high. Udah tinggi gitu. Habis itu lebih tinggi lagi gitu. Selalu Terus ada kayak yang titik-titik tinggi baru. 2003 selalu, nah tinggi itu di mana kan? Nah jadi kayak kalau dibalik lagi tinggi itu relatif. Nah relatif buat tiap-tiap orang, buat kita, buat orang lain pasti berbeda. Orang bilang wah ini baru break new high IHSG, ini harusnya bikin range baru. You know. Kalau misalnya kita lihat dari lowest yang kemarin itu kan swingnya lumayan panjang. Kalau dia buat satu range lagi ke atas, harusnya IHSG masih panjang, masih ada space ke atas lagi. Karena gini, kalau kita bilang tinggi dalam arti ekonomi kita udah nggak growth lagi, ya mungkin iya. Tapi kalau kita lihat bahwa peluang pertumbuhannya masih besar, ya tinggi itu bisa jadi lebih tinggi lagi. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, berapa sih cash yang paling bagus? Ini harus, ya itu jawabannya di Cila Dan yang bilang tadi. Trading plan kita kayak kita tipe yang agresif atau yang moderate atau yang konservatif. Kalau misalnya kita yang konservatif, mungkin kayak oh saya udah merasa udah tinggi, mungkin 40% cash gitu. Ada orang yang bilang, "Oh, kayaknya enggak lah, ini masih masih oke. Saya tipe yang agak agresif, nggak apa-apa lah. Saya 20% aja masih cashnya." Jadi kan pertanyaannya selalu balik ke kita. Kalau misalnya kita tradernya, harus selalu balik ke kita. Oke, saya ini tipikal yang mana? Oh, saya kayaknya lebih konservatif nih. Saya mulai takut nih. Ya udahlah. Berarti kalau misalnya kita udah posisi itu, orang lain kan pasti nggak takut. Mungkin beberapa orang lain malah confident. Tapi buat kita, jalan keluarnya adalah kalau kita udah mulai takut, kurangin posisi. oke, berarti sesuai kondisi Kak Hendro saat ini aja nih. Kalau misalnya udah rada-rada, aduh kok kayaknya ISG-nya udah ketinggian ya. Mau siapin aja duitnya boleh. Ini ada yang komen lagi dari Merdeka_Finansial. Saya tipe super agresif. Margin all in HK. Bes, ya boleh. Terserah. Sebenarnya gak ada yang salah ya kan kok. Berarti dia nih Iya, super benar. agresif gitu. Nggak apa-apa HK Kalau super aja. agresif, kalau super agresif kan berarti juga return-nya harusnya lebih tinggi ya. Dan risk juga berjalan bebarengan lah ya. Seiring. It's okay, itu tergantung. Mungkin umurnya masih muda banget kali. Jadi kayak yang sikat gitu kan. Nah, apa aja sih, Kat? Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Dari dari oke. Udin Mantap Jaya. Oke. Di Amerika saat ini terjadi Mantap. inverted curve. Apakah ini tanda-tanda krisis? Nah, kalau ini bisa dijawab nih sama Koko. Eh, Tanda-tandanya bukan berarti krisis kan. Jadi selalu bahwa kita lihat tanda-tanda bullish misalnya, tanda-tanda bearish, tapi apakah pasti gitu kan? Itu saya selalu balik lagi. Kalau iya, what to do? Kalau enggak, what to do Nah, juga. ya. Nah, tapi kalau Jadi menurut mungkin Koko lebih sendiri, eh apa ya? Kalau 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 saya melihat histori bahwa kayak mungkin kayak US kan sekarang masalah terbesarnya sekarang adalah inflasi mereka yang benar-benar kayak new record ya. Dan boleh dibilang kayak eh
kekuasaan mereka itu, powernya itu boleh dibilang kayak Goyah. mulai berkurang ibaratnya ya. Jadi kayak udah mulai ada saingan yang benar-benar berat. Apakah tanda-tanda krisis? Saya berpikir kayak yang itu memang kalau kita lihat secara histori menunjukkan seperti itu. Jadi, tapi apakah pasti terjadi? Ya tentunya kita Belum tentu. sama-sama tahu, nggak ada yang tahu ya kan, belum tentu. Hanya saja histori misalnya kita lihat kayak oke, selama sepanjang sejarah misalnya 7 kali ada tanda-tanda seperti itu dan nggak pernah setiap kali ada tanda seperti itu nggak pernah fail. Yang sekarang apakah pasti? Bisa aja ini yang pertama kali fail. Jadi kalau kita Probabilitasnya bolak-balik selalu ada. selalu ada dan menurut saya lebih baik kita menjaga aja. Kalau iya, gitu kan. Kalau iya, berarti saya harus gimana? Karena kita kan berarti selalu harus mengamankan diri. Mengamankan diri artinya udahlah kalau misalnya profit semua orang bisa profit. Tapi belum tentu semua orang bisa Safe. tanggung rugi ya. Jadi kayak yang kalau kita nggak nyaman, ya udah jangan all in. Nah, kalau kita nggak nyaman, ya karena kan bisa jadi benar juga. At least kayak oke, ini antisipasi saya berarti saya harus let's say 50% cash. Jadi ketika kita mengantisipasi, the next adalah kita tinggal lihat apakah benar atau enggak. Bisa benar, bisa salah. Tapi at least kita udah nyaman dulu, kita udah tenang dulu. Jiwa tuh artinya bisa tidur nyenyak gitu kan. Pas lagi, karena kan tiba-tiba kita lagi tidur, terus Dow Jones tiba-tiba ambruk, besok pagi Indonesia langsung Asia gap down semua kan. Itu kan Iya. berarti kayak, kalau kalau kita nggak antisipasi, berarti kayak yang, aduh udah bener pemikiran gua, tapi kenapa ya? Itu sebenarnya Iya. kita harus menenangkan diri dalam arti, kita buat plan. Makanya kalau dalam trading selalu kayak ada plan yang kayak emergency plan. Kalau ini terjadi, nah itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan untuk masuk dalam plan kita. Oke. Koko narasumber kita hari ini pokoknya mengutamakan kehati-hatian gitu. Selalu ada plan A, B, C gitu ya. Oke, ini ada lagi sih yang kurang lebih pertanyaannya sama. Tapi ya nggak apa-apa. Dia bertanya kita jawab aja. Ya, dijawab ya, udah bertanya ya. Mm-mm. Dari Fatma Sarika _ saham nyangkut dari tahun lalu, hampir 50% floating loss-nya. Bagusnya di CL atau tunggu aja? Kembali lagi. Pas beli gimana planningnya? Maunya CL di berapa Oke. harusnya? Jadi kita kayak konsultan aja ya. Kita cuma tahu konsekuensinya. Pertama, ini konsekuensi pertama. Kalau kita cut loss, berarti kita harus siap dengan apapun yang terjadi kemudian. Begitu kita cut loss dan ternyata harganya naik kenceng, rally itu, apakah siap, gitu kan? Terus yang kedua, ini sebenarnya kayak yang nyebelin sih jawabannya kayak yang kalau misalnya kita tahan pasti dan ternyata turun lagi pasti makin dalam kan. Jadi gini, nggak boleh ada penyesalan. Artinya gini, apapun keputusan yang kita ambil, kita harus menghargai bahwa inilah keputusan yang terbaik. Tapi yang paling pertama adalah kalau misalnya kita udah berpikir kayak yang ini kayaknya balik lagi fundamentalnya udah ngaco banget, kayaknya aduh tiba-tiba udah nggak bisa wah dipertahankan. udah suram lah gitu. Udah suram lah itu menurut kita itu kan, karena perusahaan yang jelek tadinya bisa jadi bagus juga, tapi at least menurut kita yang punya sahamnya mungkin ini udah nggak ada harapan, ya mungkin bisa cut loss pindah ke saham yang lain. Tapi kalau misalnya menurut kita kayak yang ini masih ada harapan, atau kayak yang oke, ya udahlah nggak apa-apa, ini pembelajaran, saya hold sampai dia harga balik lagi, karena untuk minus 50% sahamnya harus naik 100% kan baru bisa BEP ya. Jadi pertanyaan itu jujur aja saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena selalu ada konsekuensi itu yang bisa terjadi. Bisa aja saya untung-untungan gambling. Oh, pas saya bilang cut loss ternyata makin dalam. Mungkin kayak teman-teman, wah untung si Minfa kasih tahu. Tapi bisa juga kan kayak yang begitu saya bilang cut loss ternyata dia naik kenceng. Wah, kurang ngajar nih gue ikutin dia gitu kan. Jadi tergantung pas mau beli itu ngikutin siapa kalau mau ngikutan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh ngikutin juga. Paling bagus sebenarnya adalah kita belajar dari keputusan yang kita ambil. Jadi ketika cut loss akhirnya kita tahu kenapa saya cut loss, dan seharusnya itu jadi catatan yang di bold, di underline, benar-benar kayak yang, karena ini pelajaran bersejarah kan kalau misalnya kita drop sampai 50% dan itu benar-benar kayak yang drop gitu. Jadi kayak yang oke, ini anggap pembelajaran saya benar-benar
dicatat detail apa sih salah-salahnya di mana sih. Baru di situ kita berbenah lagi. Karena apa? Biar nanti ke depannya nggak seperti itu lagi gitu. Karena kalau misalnya kita cuman akhirnya blaming people, orang wah ini sih kurang ajar ya, gua ikutin dia nih, akhirnya kita nggak belajar, kita nggak dapet pelajaran dari hal itu. Oke. Selanjutnya, ini ada lagi pertanyaan dari Merdeka underscore Finansial. Koh, bagaimana hubungan kenaikan suku bunga The Fed dengan saham-saham, terutama saham teknologi? Terima kasih, Koh. Kenaikan suku bunga, The Fed jadi dengan saham teknologi. saham teknologi ya. Kalau kita lihat bahwa saham teknologi itu melaju dengan luar biasa kan. Kadang kalau kita bahkan perhatikan, bahkan mereka belum profitable, masih jelek. Kita lihat finansialnya masih jelek, tapi karena saham teknologi selalu berbicara dengan ekspektasi ke depan. Kayak problem yang mereka solve itu kayak yang wah ini akan jadi the number one ini itu the number one nanti akan ngalahin ini. Jadi yang dibeli sebenarnya ekspektasi. Nah balik lagi kayak yang kalau misalnya suku bunga menurut saya kayak yang secara general kan pasti mempengaruhi emiten-emiten yang lain. Dan kalau kita bilang bahwa emiten-emiten ada beberapa emiten-emiten yang kayak yang kalau suku bunga naik, otomatis semua perusahaan yang punya utang pasti beban bunganya juga naik. Berarti expense-nya juga naik. Berarti expense naik bisa jadi berarti laba kotornya juga berkurang. Net laba bersihnya juga ikut berkurang. Nah, sedangkan kalau kita lihat bahwa saham-saham teknologi kan mereka nggak peduli laba bersih. Mereka lihat bahwa fundamentalnya ini ke depannya bakalan begini. Jadi kayak yang bisa jadi anomalinya berbeda. Menurut saya bisa jadi anomalinya berbeda. Jadi karena agak unik ya kalau kita lihat kayak kalau kita lihat sejarah, belajar dari sejarah kayak tahun bubble.com lah ya, 2000-an. Itu kan perusahaan-perusahaan yang kayak yang ya secara lihat laporan keuangannya pasti rugi semua, tapi kenaikannya signifikan. Dan kenaikan suku bunga The Fed kan kalau kita lihat sepanjang sejarah The Fed juga kayak tarik ulur, ada masa-masa di mana ya naik terus. Kalau misalnya kayak kita lihat Lehman Brothers begitu krisis 2008, itu kenaikan suku bunga kan lama-lama perlahan-lahan. Cuman balik lagi sih, apakah kenaikan suku bunganya itu bisa artinya jangan sampai begitu naik suku bunga, misalnya naik suku bunga, perusahaan boro-boro, demand-nya nggak ada gitu. Penjualan nggak bisa naik. Tadinya rugi, sekarang naik suku bunga makin rugi kan. Karena apa? Ya nggak ada kenaikan income, revenue-nya mereka naik, laba nggak naik. Tentunya berat. Jadi hubungannya ini balik lagi ke tadi, hubungannya dengan saham-saham teknologi, menurut saya saham teknologi itu bisa berjalan agak nyeleneh sendiri ya. Jadi kurang ada efek signifikan sebesar itu ya kok. Iya. Oke. Mungkin kalau dibilang nggak begitu korelasinya nggak benar-benar kental. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akmal.sdq. Kok cara money management yang baik gimana? Apakah 10% dari modal untuk satu saham atau gimana? Selain Koko mau jawab ke trading plan, mungkin Koko juga boleh jelasin Koko sendiri gimana selama ini dalam money managementnya. Oke. Tentunya ini harus balik lagi ya, tipikal harus di layernya lagi, agresif, moderate, atau konservatif. Nah, tapi menurut saya kayak yang kalau misalnya kita selalu balik lagi ke worst case scenario. Kalau misalnya kita let's say di satu saham katakanlah 50%, dan kita percaya bahwa nggak ada saham yang benar-benar tahan badai. Coba kita lihat kayak BlackBerry, hype banget, blue chip banget, terus tiba-tiba ya hilang. Nokia yang benar-benar oke banget, raja pasar, raja ponsel tiba-tiba hilang. Terus jadi untuk menghindari itu ya kayak tentunya jangan sampai 50% ya. Karena menurut saya sebagus-bagusnya perusahaan kayak Enron, kayak apa ya, Lehman Brothers, itu kan perusahaan yang gede banget, tapi bisa kolaps. Jadi kalau misalnya kita beli terlalu besar ya berarti kalau in case amit-amit itu terjadi ya ke swipe up lah, ulang swipe up gitu kan, hilang semua. Jadi kalau menurut saya 10% maksimum 20% udah oke. Oke. Tentunya harus dibatasin juga kayak kayak apa kok? Ya. Harus dibatasin tentunya juga. Kayak misalnya kita belanja kayak oke,
belanja maksimum 10%, tapi harus tahu juga maksimal resikonya berapa sih kalau misalnya kena cut loss gitu, atau misalnya sahamnya turun sampai level tertentu. Kan kita nggak kayak yang, wah, berniat untuk 10% habis kan. Oke, nah ini pas banget karena Koko barusan mention loss. Ada yang nanya dari Abimanyu 1 underscore. Gimana caranya menentukan stop loss? Apakah 5% dari modal? Mungkin maksudnya 5% dari emiten kali ya. Ya, Tapi coba ya, aja. ya. Mungkin 5% dari harga entry kali ya. Jadi 5 entry buy, 5% bawah stop loss. Saya dari pengalaman saya dan saya banyak baca buku tentang trading, nggak ada satupun trader yang oke banget, yang super trader yang kasih patokan bahwa stop loss harus sekian. Karena gini, contohnya, misalnya saham Indofood dan satu saham yang volatilitasnya tinggi. Kalau kita pakai buy persentase 5%, tentunya nggak relevan ya. Yang satu saham yang benar-benar slow moving, kita pakai 5% kayak 2 bulan baru kejemput stop loss-nya. Ada saham yang 5% 1 hari langsung kejemput stop loss-nya. Ya, jadi menurut saya kita harus lihat karakter dari sahamnya. Oh, ini karakter sahamnya ini swingnya berapa persen sih? Volatilitasnya berapa persen? Dan mungkin teman-teman bisa lihat kayak ATR-nya berapa. Itu bisa, atau misalnya betanya itu berapa? Saham ini betanya berapa sih? Gitu kan. Jadi kalau misalnya IHSG bergerak 1%, saham ini bergerak berapa persen sih? Gitu kan. Jadi nggak ada patokan yang pasti bahwa harus 5%. Mungkin beberapa saham 5% oke, tapi beberapa saham 5% itu terlalu pendek. Jadi kita harus lihat sendiri nih, saham yang kita mau beli, karakteristiknya seperti apa. Oke, balik lagi ke trading plan. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir. Dari IngGNG underscore Enfanda. Kok untuk orang yang belum mulai dan baru mau mulai trading, apa aja yang harus disiapkan? Selain duit tentunya. Knowledge. Coba itu yang paling penting. Explain lebih jelas nih kalau knowledge-nya harus gimana. Jadi gini nih, pertama kita harus tahu nih, tentunya semuanya harus start dari plan. Coba kita memulai bisnis tanpa planning gimana ya? Ya kayak yang mungkin awalnya kayak kecelakaan ya udah oke lah gitu, kayak yang gua nggak planning apa-apa tapi berhasil gitu. Tapi seberapa banyak perusahaan yang gede-gede yang berkembang tanpa planning? Nyaris kayaknya sih nggak ada deh. Gitu. Nggak ada. Jadi harus start dari planning. Dan untuk bisa tahu planningnya gimana, tentunya harus belajar. Nah sekarang ini kan banyak kelas-kelas saham, banyak banget, dan bahkan nggak perlu kelas, di YouTube juga banyak. Cuman masalahnya kita mau belajar atau enggak. Jadi kita lihat nih, oke, yang saya harus siapkan. Oh iya, atau di investasi atau di fakta trading gitu kan. Iya. Jadi karena kalau kita udah belajar pun nggak langsung instan bisa. Ada proses gitu kan. Tapi setidaknya harus mulai dengan belajar dulu. Nah gini, tentunya kita harus belajar dalam arti mungkin lebih enaknya kita belajar sama misalnya kita belajar lukis sama tukang lukis, belajar trading sama yang trading, belajar yang value investor sama yang benar-benar value investor. Jadi kayak yang mungkin lebih memudahkan, kayak ada lubang-lubang yang harusnya kita nggak kesandung lagi pas lagi di sana gitu kan. Nah, karena kalau misalnya kita melakukan hal itu, uang sekolahnya itu saya yakin akan jauh lebih murah dan kayak yang berkali-kali lipat. Karena di bursa itu kayak bisa uang sekolahnya bisa lebih mahal dari uang sekolah kuliah yang universitas mahal, tapi bisa jadi murah juga gitu. Tergantung dari kita. Nah, jadi jangan untuk yang baru pemula jangan sampai jangan pelit sama diri sendiri, kayak yang ya invest 100.000, 200.000, 300.000 buat belajar, itu nggak ada artinya untuk ilmu yang teman-teman bisa dapat untuk jangka panjang. Karena ya emang harus gitu sih. Coba kita lihat kalau lawyer nggak belajar, nggak sekolah, ya profesi apapun mereka harus belajar. Bahkan dokter sampai bertahun-tahun gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Karena kalau misalnya duit, ya semua orang punya duit langsung buka akun langsung bisa kan. Jadi menurut saya itu sih number one yang paling penting biar
biar jangan mengalami luka-luka yang dalam. Luka-luka yang dalam. Oke. Ini aku menemukan satu pertanyaan yang menarik lagi. Ini bukan pertanyaan sih, sebenarnya dia lebih minta rekomendasi. Mungkin Koko bisa kasih. Dari Danti Oktavanya, rekomendasi buku buat technical analysis kok. Nah, ayo teman-teman diambil pena dan kertasnya. Mari kita mencatat judul buku. Judul buku technical analysis, coba ke Gramedia, di sana ada banyak banget. Nggak bisa sebutin satu-satu gitu kan. Tapi gini loh, banyak buku-buku yang apa ya, technical analysis itu luas banget, bukunya juga ada banyak banget, dan kita kalau nggak mungkin kayak saya cuma mau baca satu buku aja abis itu cukup gitu. Mau nggak mau teman-teman harus belajar kan, kayak nyicil. Jadi kayak yang kalau ke Gramedia atau ke toko buku online, beli aja satu baca, beli aja satu baca. Sebenarnya kayak technical analysis gampang banget kok, itu Tapi kayak porsinya itu tapi nggak ada buku favorit gitu kok, kayak satu buku yang bener-bener bikin Koko terngiang-ngiang, inget banget gitu. Karena entah karena bahasanya lucu, atau karena mudah dipahami, atau karena gila nih buku gitu. Kalau saya apa ya, buku technical analysis kurang ya. Saya lebih seneng ke mindset berpikirnya ya. Itu mungkin salah satunya, kalau nggak salah Momentum Trader, itu bukunya si David Ryan sama Mark Minervini, ada berempat lah. Mereka itu juara-juara US Championship Trading, mereka bikin satu buku. Nah, itu Momentum Trading kalau nggak salah. Itu menurut saya bagus banget buat teman-teman baca, karena ya technical sih porsinya kecil dalam trading. Oke. Berarti Koko mengutamakan planning dan pengalaman, risk management, mindset. Risk management. Ya. Oke, siap kalau begitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini masih kurang puas karena pertanyaannya belum bisa aku bacakan, ataupun teman-teman punya pertanyaan lain, teman-teman bisa join dan belajar lebih dalam di acara kita yang selanjutnya, yaitu di minggu depan, di hari Selasa, 19 April 2022. Jam berapa kok? Jam mana ya? Ini handphonenya ada di handphone. Jam 4 sore. Jam 4 sore juga, sama kayak sore hari ini, jam 4 sore. Nanti di situ Koko bakal ngobrol-ngobrol juga sama tim research, salah satu perwakilan research dari investasiku yang tentunya juga sudah melandai di bursa. Lamanya juga sama lah ya, sama Minfa ini udah lebih dari 10 tahun. Lebih senior kayaknya. Pak Dani lebih senior. Sedikit lebih senior ya dengan Pak Dani. Dan aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang mungkin belum follow dan juga belum bikin akun investasiku, teman-teman bisa download dan juga bikin, ataupun ajakin teman dan tetangganya, karena di bulan ini kalau teman-teman join menggunakan referral code-nya Fakta Trading, nanti bisa mendapatkan saham gratis 100 lembar. Jadi nggak perlu mikir mau beli saham apa, tapi langsung kita kasih gitu. Secara cuma-cuma apabila teman-teman follow dan juga ikutin Fakta Trading. Oke? Jadi semudah itu. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Kalau begitu, ini aku tutup dulu. Oke, kalau begitu mungkin Koko mau ada closing statement, ingin menyampaikan saran apa gitu ke teman-teman di sini, atau apa? Apa ya, nggak ada saran apa-apa, terus belajar aja, karena kan market itu tempat belajar yang nggak pernah ada berhentinya gitu ya. Dan tetap semangat, karena market itu nggak selalu bagus, ada masa lagi jelek ya, tetap semangat. Karena gini loh, satu sisi market itu nggak akan selesai juga, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya akan tetap ada terus. Jadi selama kita nggak give up, selama kita terus belajar, ya saya yakin ya, ya hasilnya pasti ada. Terus bentar lagi pada mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa yang nanti buka puasa. Thank you Sheila. Siap, thank you. Ini ada komentar dari goalbaby_id. Saran biar cuan terus dong kok. Sarannya ikutin webinar minggu depan. Biar cuan terus. Oke, kalau gitu selamat berbuka puasa sebentar lagi untuk teman-teman yang menjalankan. Dan thank you so much untuk teman-teman yang masih stay sampai akhir. Dan juga thank you so much Minfa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sore hari ini. Thank you. Thank you, sorry Terima ya kasih semuanya Sheila. kata-kata yang kurang. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya. Sampai jumpa di community. Selamat sore semuanya. Salam investasiku for better tomorrow. Dadah. Dah.